Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku dimanapun kalian berada? Semoga selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jumpa lagi dengan aku Inem di Singapura. Oke teman-teman, hari ini Singapura panas, tapi mendung ya. Di sana sebelah sana itu sudah agak mendung. Oke, jadi seperti biasa Inem di Singapura itu ada di mana ya? Barbecue itu kayaknya. Iya, barbecue. Jangan bosan-bosan ya. Oke, jadi di video kali ini di Singapura itu akan share kepada teman-teman semuanya, khususnya yang mau bekerja ke luar negeri. Saya himbau, saya ingatkan berkali-kali, kerja ke luar negeri itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Tidak semuanya itu indah, tidak semuanya itu nikmat, tidak semuanya itu sama seperti yang kalian lihat di sosial media. Di Facebook kah, di TikTok kah, di Instagram kah, di YouTube kah, yang cantik-cantik, yang bagus-bagus, yang semuanya serba kayak perfect kayak gitu ya. Itu semuanya adalah bohong. Itu semuanya hanya kalau mereka keluar saja. Tapi masalahnya kalau yang lagi bekerja semua itu sama saja ya teman-teman. Sama sajanya gimana? Ada majikan yang cerewet, ada yang majikan yang baik, ada yang majikan sedang-sedang saja, ada yang majikan yang pelit. Banyak pokoknya dramanya itu banyak. Jadi drama tentang Mbak TKW Indonesia yang pulang tinggal nama, belum juga usai, belum juga hari ke-7. Ini sudah ada lagi berita baru lagi. Apa sih teman-teman? Ini ya, fotonya tuh seperti ini. Mbaknya ini karena mungkin diduga majikannya itu tuh cerewet sehingga dia itu stres, akhirnya dia bukan lompat, salah dipit. Bukan lompat ya, dia itu ya lompat dari jendela terus nyangsang di jemuran baju itu, kayak gini nih fotonya tuh kayak gini. Ini kan miris banget ya teman-teman. Di kabarnya ya, ini beritanya ya, masih simpang siur. Ini beritanya, kabarnya itu ada mbak-mbak yang di opposite sedang memvideokan dianya. Aku nggak berani kasih tampilin videonya karena nanti di YouTube di take down lagi. Kemarin aja video saya di take down gitu ya dari pihak YouTube, nggak boleh itu naik kayak gitu karena menampilkan video yang tidak sewajarnya kayak gitu. Dan ini ceritanya itu berdasarkan dari cerita temannya ya, bukan dari kepolisian ya, berdasarkan dari cerita temannya, memang bahwa majikannya itu tuh cerewet banget dan diduga keras. Mbaknya itu benar-benar stres, pokoknya sudah stres tingkat dewa lah, sehingga berani berbuat yang seperti itu ya teman-teman. Jadi saya percaya juga sih kalau memang dia itu sudah benar-benar stres, nggak kuat menghadapi majikannya, dia itu akhirnya senekat-nekatnya itu tuh nyawa loh taruhannya teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan melihat dari sampulnya saja, prosesnya itu panjang, tidak mudah ya, yang namanya cari uang dengan gaji yang gede itu tidak mudah. Jadi kalau memang benar-benar mental kalian itu belum kuat, belum siap meninggalkan keluarga kalian, belum siap meninggalkan orang tercinta kalian, mendingan kalian urungkan dulu niatnya ya. Karena dalam proses kalian ke luar negeri itu sudah berat. Prosesnya saja ya, ini harus datang ke PT, harus menunggu berbulan-bulan, bahkan ada yang hampir 1 tahun. Itu sudah berat, belum lagi cobaan kalian di rumah majikan. Syukur semuanya berharap kalau majikannya itu baik, fair, pengertian, tapi itu hanya akan menyakitkan kalian. Bila saja kenyataannya tidak seindah atau sebaik keinginan kalian, pasti itu akan lebih pedih deh, beneran. Jadi kenapa bukannya saya menakut-nakuti kalian ya, semangat, tetap semangat. Kalau memang tekad kalian belum benar-benar bulat, mendingan urungkan niat kalian. Jangan sampai kejadian yang seperti ini itu menimpa diri kita ya teman-teman. Karena ya namanya pikiran ataupun otak manusia itu nggak sama, ada yang kuat, ada yang enggak. Kalau nggak kuat kayak gini nih akhirnya. Pulang tidak stres itu sudah syukur, alhamdulillah teman-teman ya. Jadi banyak banget cobaan yang akan kalian hadapi di rumah majikan, selain majikan nanti kalian itu cerewet, terus kalian kurang makan, kalian kurang tidur, semuanya pokoknya serba kurang.
makan di pagi hari cuman roti, siang hari mie, makan nasi kalau malam hari. Itu pun kalau majikan makan di rumah baru masak nasi. Nanti kalau nggak masak ya makan mie lagi. Bahkan ada yang makannya itu mie tiap hari, ada teman-teman ya. Jadi kalau kalian belum benar-benar siap mental menghadapi cacian, makian, kelaparan, terus juga hati mental kalian, mendingan kalian urungkan. Bener teman-teman, bener ya. Sekali lagi saya mengingatkan, bukannya saya bermaksud untuk menakut-nakuti kalian, namun kenyataannya memang seperti itu. Kalian sendiri lihat kan, banyak banget video atau banyak banget tindakan kekerasan dari majikan. Memang di Singapura itu tindak kekerasan atau penganiayaan itu benar-benar dilarang. Memang konsekuensinya benar-benar dilarang, tapi benar-benar pokoknya nggak dibolehin lah ya di Singapura. Tapi masalahnya itu adalah mulut majikan. Kalau kalian kuat menghadapi mulut sang majikan, oke. Nanti kalian pasti akan sukses. Pokoknya kuncinya ya, kerja di luar negeri itu kuncinya hanya kamu cukup tutup mata, tutup telinga, dan juga tutup hati. Maksudnya tutup mata, apapun yang kamu lihat, kamu pura-pura nggak lihat. Tutup telinga, apapun yang kamu dengar, keluarin terus semuanya. Masuk, keluar, kayak gitu. Hati, jangan suka atau jangan sedikit-sedikit baper, dibawa dimasukin ke hati. Wah, kamu pasti nggak bakal, kamu nanti pasti akan menjadi kurus kering kamu. Kalau sedikit-sedikit dimasukin ke hati, sedikit-sedikit dipikirin, kayak gitu pasti kamu akan kurus kering. Ini adalah diet alami, ya. Karena tiap hari kena komplain terus dari majikan, ngelakuin ini salah, ngelakuin itu salah. Belum lagi nanti kalau kita makan banyak juga dikomplain. Kamu makannya banyak, kan sakit hati juga, kayak nelongso kayak gitu loh ya. Nggak pernah kan di rumah dikatain orang tuanya kayak gitu. Ini di luar negeri, ini rumah orang, barang orang, kita makan banyak ya dimarahin, dikomplain sama orang kayak gitu, padahal kita masih lapar kayak gitu ya teman. Jadi kalau kerja jangan pakai hati, kalau dikomplain atau dicerewetin majikan ya dikeluarin aja, dibikin dablek gitu aja. Itu saran dari saya ya teman-teman, biar kalian itu nggak stres kayak gitu. Jadi banyak banget pokoknya drama di luar negeri itu. Jadi sharing dari Inem ini itu semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kenapa saya sharing ini? Karena agar kalian itu bisa melihat nanti kalau kalian kerja ke luar negeri itu konsekuensinya itu seperti ini loh, ada yang seperti ini loh, kayak gitu. Namun kalau majikan kalian itu yang sudah makan yang bukannya cukup tapi dikasih terus nggak cerewet-cerewet amat, mendingan pertahanin ya. Itu susah banget cari majikan yang seperti itu teman-teman ya. Jadi semoga sharing dari Inem ini itu bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.